loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong, they are weak but he is strong. Yes, Jesus loves me, yes, Jesus. Salam adik-adik, apa kabar kamu semua? Pastinya ajaib, hebat, dan luar biasa. Yes, yes, yes. Adik-adik, sebelum kita mulai memuji dan memuliakan nama Tuhan, ayo kita berdoa dulu. Lipat tangan dan tutup mata. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, biarkan kami dapat memuji dan menyembah-Mu dengan segenap hati dan jiwa. Biarlah pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati
Shalom anak-anak. Wah, hari ini kita berjumpa lagi di dalam Sesti Sunday School Online. Nah, anak-anak, hari ini bersama dengan Cikgu Ofranis kita akan belajar firman Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, kita akan berdoa bersama ya. Mari kita lipat tangan, mari kita tutup mata kita, dan kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Haleluya Bapa yang baik di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami berkesempatan Tuhan untuk beribadah bersama. Kami sudah memuji Tuhan, menyembah-Mu, dan sebentar Tuhan kami belajar firman-Mu. Tuhan, tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu. Ya, setiap firman-Mu itu Tuhan menjadi kekuatan, menjadi pelajaran buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, topik kita pada hari ini adalah harta yang dipercayakan padaku. Mari sama-sama katakan, harta yang dipercayakan padaku. Nah, anak-anak, ayat dasar firman Tuhan untuk tema ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Nah, anak-anak boleh baca di rumah ayat firman Tuhan ini, dan Ibu akan menceritakan bagaimana apa yang terjadi, apa yang diceritakan di dalam ayat ini supaya kita dapat belajar bersama. Nah, anak-anak, dalam ayat firman Tuhan ini menuliskan bagaimana Rasul Paulus dia menyebutkan salah seorang dari muridnya, yaitu yang bernama Timotius. Latar belakang keluarga Timotius adalah ibunya yaitu seorang Kristen Yahudi, manakala bapaknya adalah orang Yunani. Nah, anak-anak, meskipun Timotius lahir di dalam keluarga campuran, tetapi Timotius sangat luar biasa. Dia bertumbuh di dalam iman yang sangat teguh. Dia juga sangat aktif, sangat berkobar-kobar dalam memberitakan Injil. Anak-anak tahu bahwa Timotius ini dikatakan juga sebagai rekan sekerja Rasul Paulus, karena dia sering menemani Paulus ketika mengabarkan Injil di mana-mana. Dan Timotius juga Rasul Paulus menganggapnya sebagai anaknya sendiri. Nah, anak-anak, surat Paulus yang kedua ini lebih personal kepada Timotius berbanding dengan surat yang pertama, di mana di dalam surat ini Rasul Paulus memanggil Timotius sebagai anakku yang kekasih. Ini menunjukkan bagaimana kedekatan Rasul Paulus kepada Timotius dan juga keluarganya, di mana Paulus menyebut nenek Timotius dan juga ibunya. Nah, anak-anak, menyebut nama dengan personal ini merupakan bagaimana mereka ini sangat penting bagi Paulus. Nah, anak-anak, Rasul Paulus sangat mempercayai Timotius, di mana dia mempercayakan Timotius untuk menggembalakan jemaat dan meneruskan karya perkabaran Injil. Nah, anak-anak, kepercayaan Paulus kepada Timotius pastinya karena Paulus mengenal bagaimana Timotius tumbuh di dalam keluarga yang menanamkan nilai-nilai iman yang kuat. Nah, anak-anak, Rasul Paulus sering menasihatkan Timotius supaya tetap teguh dan menyebarkan karya Injil meskipun menghadapi situasi yang berat sebagaimana yang Paulus alami juga sendiri. Paulus yakin bahwa Timotius dapat dengan sungguh-sungguh meneruskan karya perkabaran Injil karena Timotius menerima harta warisan yang berharga, yakni iman, kasih, dan kuasa Kristus. Nah, anak-anak, melalui Timotius ini ataupun kesaksian yang Paulus katakan mengenai Timotius ini, kita dapat belajar bahwa iman yang kuat sangat dipengaruhi oleh dinamika di dalam keluarga ataupun keluarga yang teguh di dalam Tuhan. Tidak ada keluarga yang sempurna, tetapi anugerah kasih Kristus memampukan sebuah keluarga menjadi satu tempat untuk pertumbuhan dan perkembangan iman seluruh anggotanya. Nah, sehingga semua anggota keluarga, termasuk anak-anak, dapat menjadi berkat dan hidup yang berbuah manis.
Anak-anak, ayat hafalan kita pada minggu ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14. Nah, anak-anak, mari kita baca bersama ya. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, anak-anak, jangan lupa ya untuk hafal ayat firman Tuhan ini ataupun ayat hafalan ini. Anak-anak, kita sudah sampai di akhir ibadah. Mari kita doa bersama untuk menutup ibadah pada hari ini. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami dapat belajar hari ini dengan firman-Mu Tuhan mengenai seorang anak murid Rasul Paulus yaitu Timotius, di mana iman yang begitu teguh memberitakan kabar Injil. Tuhan, buat kami seperti Timotius juga ya Tuhan, kami sebagai anak-anak, kami bertumbuh menjadi berkat bagi keluarga kami dan orang di luar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah Tuhan yang menjaga kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Nah, anak-anak, kita berjumpa lagi di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Shalom. I know Jesus loves me. Yes, Jesus loves everyone. Jesus loves me.